Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa alaihissalam disalib. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang terkenal dalam sejarah manusia sebagai kaum pembangkang, sombong, iri, dengki, melampaui batas, dan juga gemar membunuh para nabi. Padahal dahulu mereka adalah kaum terbaik siaran Nabi Yakub, selalu dibela dan diselamatkan pada era Nabi Musa alaihissalam. Berjaya dan memiliki kerajaan besar di era Nabi Daud alaihissalam dan di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sifat buruk mereka tak pernah pupus hingga berkali-kali membelok dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Bani Israel, atau yang saat itu lebih pantas disebut sebagai Yahudi. Mengingat mereka tidak lagi memegang ajaran Israel ataupun nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk mengembalikan Yahudi pada agama Tauhid, sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa terancam. Sang kalimatullah Ibunda Maryam binti Imran harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir, yakni gubernur dari kerajaan Romawi di Damaskus, untuk membuat konspirasi pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Alasan Yahudi membenci Nabi Isa sangat tidak masuk akal, yakni hanya karena kesombongan dan kedengkiannya. Mereka enggan meyakini Nabi Isa dan kitab suci Injil yang dibawanya. Mereka juga enggan mengikuti Nabi Isa, karena para pengikut sang Nabi kebanyakan berasal dari orang miskin. Yahudi yang sombong tentu enggan menjadi pengikut Nabi Isa karena harus duduk sederajat bersalah kaum duafa. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa pun dimulai. Dewan Sinagong tertinggi Yahudi, yakni Sanhedrin, bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut, ternyata hadir salah seorang di antara 12 murid Nabi Isa. Dia adalah Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan kepada Yahudi. Alasannya hanya karena harta. Di depan Dewan Pendeta Yahudi, Yudas berkata, "Apa yang akan kalian berikan jika aku membawa Nabi Isa ke hadapan kalian?" Tawar-menawar pun terjadi, sehingga mereka sepakat memberikan Yudas 30 shekel ataupun perak. Harta itu tak ada artinya bagi Yahudi, yang sekian lama selalu gagal mencari persembunyian Nabi Isa dan para pengikutnya. Namun karena tergiur harta tersebut, Yudas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang Nabi. Rencana pasti penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun para pendeta Yahudi tidak memiliki alasan yang kuat di hadapan publik untuk menghukum mati Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun kemudian mengadu dombakan gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa, maka proses penangkapan itu pun telah terjadi ataupun terjadi dengan sangat mudah. Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa alaihissalam, lalu melucuti pakaiannya, menjamurnya dengan brutal dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah adalah perencana terbaik. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Saat kediaman Nabi Isa dikepung pasukan Romawi dan para pendeta Yahudi, Nabi Isa tengah bersama murid-muridnya. Nabi Isa mendapat wahyu untuk naik ke atas langit dan meminta salah satu muridnya untuk menggantikan dirinya. Berharap pahala surga, salah satu muridnya pun mengajukan diri untuk diubah wajahnya menjadi serupa Nabi Isa.
Namun sumber lain mengatakan, Nabi Isa tidak meminta satupun muridnya untuk mengorbankan dirinya. Namun Allah menghukum Yudas dengan mengubahnya menjadi serupa Nabi Isa. Jadi seorang yang ditangkap dan dianggap sebagai Nabi Isa bukan lain adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang telah berkhianat kepada Nabi Isa. Saat ditangkap, ia berseru dirinya bukan Nabi Isa. Namun apa daya, wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa. Ibnu Katsir dalam bukunya tidak menyebut rincian separuh siapakah yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Apakah Yudas atau murid Nabi Isa yang lain? Namun ia menegaskan bahwa yang ditangkap Yahudi adalah orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah yang Maha Agung tidak membiarkan Yahudi membunuh Isa ataupun menyalibnya. Yang terjadi adalah Allah menyelamatkan Nabi Isa dari musuh-musuhnya dan mengangkatnya ke langit. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang lain. Demikian penjelasan Ibnu Katsir. Saat seseorang berwajah Nabi Isa disalib hingga mati, Yahudi berkata dengan sombong, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Padahal sebelumnya, soal pengumpulan kediaman Nabi Isa, mereka meragukan sendiri apa yang telah mereka rencanakan. Saat menangkap seseorang berwajah Isa, mereka, para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediaman sang utusan Allah itu. Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa. Saat itu mereka ragu karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama Nabi Isa. Alhasil mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap. Apakah benar-benar Nabi Isa ataupun bukan? Allah mengungkapkan keraguan mereka di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat kelak, Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai ayat 159. Hingga kini, Nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit. Kelak hari kiamat akan tiba, Nabi Isa akan turun dengan beberapa tugas yang beliau emban. Di antaranya adalah membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas muslimin, dan membinasakan Dajjal. Saat Nabi Isa turun, dunia dihuni orang-orang yang beriman dan menjadi tempat yang adil, aman, lagi makmur. Sebagaimana yang disabdakan Rasul, "Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Maka ia akan memecah salib membunuh babi, menghapus jizyah ataupun upeti, dan saat itu harta benda berhamburan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah yang terjadi di dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam. Di mana keberadaan sang Nabi saat ini, maka hanya Allah lah yang mengetahuinya. Dan demikianlah sedikit kisah tentang Nabi Isa. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita dan juga mempertebal iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.